Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ksatria Tibuana Nur Sucipto. Di sini akan mempresentasikan analisis keuangan PT Jumbo Cable Company Tbk. Berikutnya adalah pendahuluan. Ini adalah profil singkat perusahaan. Berdiri pada bulan April 1943, PT Jumbo Kabel mulai dengan produksi kabel listrik tegangan rendah penghantar tembaga, kemudian menambah seperti kabel tegangan rendah penghantar aluminium, kabel tegangan penengah, dan lain-lain. Dan ini adalah struktur kepemilikan sahamnya, di mana 50%-nya dimiliki oleh PT Monas Permata Persada. Selanjutnya adalah kajian kinerja dan fundamental. Pertama ada NOWC yang di tahun 2022 itu 1,173 miliar dan menjadi 1,169 pada 2023. Lalu TOC pada 2022 itu 1,679 miliar dan menjadi 1,677 miliar pada tahun 2023. Selanjutnya adalah NOPAT pada tahun 2022 itu hanya 95 juta dan turun menjadi 90 juta di tahun 2023. Selanjutnya adalah MVA pada tahun 2022 itu 148 juta dan menjadi 72 juta pada tahun 2023. Selanjutnya adalah EVA pada tahun 2022 itu 513 juta dan menjadi 359 juta pada tahun 2023. Lalu basic earning power pada tahun 2022 itu 5,7% dan menjadi 6,88% pada tahun 2023. Lalu ROI pada tahun 2022 itu 2,93% dan menjadi 2,95% pada tahun 2023. Selanjutnya adalah return on equity, yaitu 2022 8,36% dan menjadi 8,28% menjadi 8,36% pada tahun 2023. Selanjutnya adalah operating profit margin pada 2022 itu 4,86% dan 3,54% dan menjadi 4,8% pada 2023. Inventory turnover pada 2022 itu 4,55 kali dan meningkat menjadi 5,62 kali pada tahun 2023. Receivable turnover pada 2022 itu 4,34 kali dan menjadi 3,47 kali pada tahun 2023. Fixed asset turnover pada tahun 2022 adalah 5,57 kali dan meningkat jadi 6,10 pada tahun 2023. Current ratio pada tahun 2022 itu 1,16 dan menjadi 1,22 pada tahun 2023. Quick ratio pada tahun 2022 itu 0,75 dan menjadi 0,89 pada 2023. Cash ratio pada tahun 2022 itu 0,11 dan meningkat sedikit 0,12 di tahun 2023. Price to earnings pada tahun 2022 itu 02,59 dan menjadi 1,14 di tahun 2023. Price to book itu sebesar 2022 itu 199,65 dan menurun menjadi 92,68. Lalu market to book itu 2022 sekitar 199,65 dan menjadi 92,68 pada 2023. Selanjutnya adalah struktur modal. Debt to capital ratio menunjukkan peningkatan dari 7,45% menjadi 7,65%. Dan penurunan harga saham dari 988 menjadi 48% juga menunjukkan bahwa persepsi pasar dan ekspektasi investor lebih dominan dalam menentukan valuasi perusahaan. Selanjutnya analisis kebijakan dividen, yaitu pada tahun 2023 itu 23,47%. Perusahaan hanya memberikan sebagian hasil dari labanya bentuk dividen dan sisanya untuk reinvestment atau pengembangan bisnis. Kesimpulannya yaitu perusahaan ini masih mengandalkan ekuitas sebagai sumber pendanaan sehingga proporsi utangnya hanya 7,65%. Sarannya adalah penguatan manajemen pajak, peningkatan efisiensi penggunaan utang, peningkatan return kepada investor, dan lain-lain. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.